Nah, oke ya, video kali ini saya akan membahas tentang motor saya ya, Yamaha Saber tahun 2017. Di sini saya akan menjelaskan pengurusan pajak 5 tahunan ya, dan juga saya juga akan menanggapi komentar-komentar di postingan saya yang ini. Nah, itu kan beberapa minggu yang lalu saya buat postingan itu ya, sekalian untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, di sini saya akan jawab semua pertanyaan dari postingan tersebut. Yang pertama saya akan bahas dulu untuk pengurusan pajak 5 tahunan ya, dan juga ganti plat untuk motor saya ini. Jadi ini kebetulan saya baru aja mengurusnya di bulan Maret ya. Jadi pas ini 5 tahun dari mulai saya beli baru tahun 2018 ya, meskipun motornya tahun pembuatannya 2017, tapi saya belinya di tahun 2018 awal, atau ya tepatnya di bulan Maret ini. Jadi saya akan bahas dulu untuk prosedurnya ya, ketika kita akan mengurus ke Samsat. Jadi ini kebetulan saya ikutnya Samsat Kota Batu, jadi ya kemungkinan besar sama aja sih semua ya langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, sebelum kalian berangkat ke Samsat, kalian harus persiapan dulu BPKB, STNK, dan KTP asli sesuai yang tertera di STNK-nya ya. Jadi jangan sampai berbeda. Kemudian ketika kita masuk ke Samsat, nah itu kita langsung ke tempat cek fisik ya. Cek fisik itu hanya untuk menggesek nomor rangka dan juga nomor mesin. Kemudian setelah cek fisik, motornya saya parkir di tempat parkir. Lalu ke bagian fotokopi. Jadi untuk fotokopi berkas-berkasnya ya. Nah, untuk jumlah fotokopi yang diperlukan itu kalian nggak perlu khawatir sih, karena di bagian fotokopinya sudah tahu kalau misalkan 5 tahunan itu fotokopinya jumlahnya berapa, tinggal menyerahkan aja gitu loh. Dan untuk biayanya, kemarin saya fotokopi itu habis Rp13.000. Lalu setelah fotokopi berkas-berkas, saya masuk ke bagian formulir. Jadi di situ kita akan diberikan sebuah map dan juga ya semacam formulir lah ya. Jadi kita seperti daftar gitu. Kemudian setelah bagian formulir, kita diarahkan ke bagian loket. Nah, di loket itu kita serahkan berkas-berkas kita, lalu kita disuruh tunggu, nanti akan dipanggil ke bagian kasir. Setelah ke bagian kasir, itu kita nunggu lagi ke bagian penyerahan plat nomor dan juga STNK. Jadi ya setelah pembayaran itu tadi, kita menunggu plat nomor dan juga STNK-nya diserahkan. Nah, ketika di penyerahan STNK itu, plat nomornya masih belum ada tulisannya seperti ini ya, masih benar-benar polos, nggak ada cetakan-cetakan angka-angkanya. Baru setelah dari penyerahan STNK dan juga plat nomor, baru diarahkan ke bagian workshop untuk pembuatan cetakan angka-angka ini. Ya emang prosesnya emang nggak terlalu apa ya, menurut saya nggak terlalu ribet sih. Cuman ya kebetulan di Samsat tempat saya tinggal di Kota Batu itu nggak terlalu ramai, jadi kira-kira 1 jaman lah itu udah selesai. Nah, biasanya ada di Samsat tertentu ya, mungkin di daerah kabupaten atau mungkin yang kota-kota besar ya, itu kan bisa sampai berjam-jam, bahkan kita harus datang pagi-pagi sekali supaya dapat nomor antrian yang paling depan. Tapi kalau di Kota Batu enggak sih. Ya emang itu sih ya, kalau di kota-kota besar terutama yang banyak pengguna kendaraannya itu, ya itu tadi pengurusannya jadi pasti akan lebih padat, lebih ramai gitu. Jadi antrinya lebih panjang. Oke, kalian penasaran kan untuk besaran biaya yang saya keluarkan untuk pajak 5 tahunan Yamaha Saber ini? Nah, ini kebetulan saya ulangi lagi ya, ini plat Kota Batu ya. Jadi ini STNK dan pajaknya sudah saya pegang. Saya akan sebutkan berapa sih nominalnya. Pertama, pajak kendaraan bermotor atau PKB ini Rp372.000.
Lalu SWD KLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan itu Rp35.000. Nah, kedua hal tersebut itu setiap tahun yang harus kita bayarkan ya. Sedangkan untuk 5 tahunan itu ada biaya lagi. Yang pertama ada PNBP STNK sebesar Rp100.000 dan juga PNBP TNKB sebesar Rp60.000. Jadi bisa dibilang ditambahkan Rp160.000 lah ya. Jadi total yang saya bayarkan di kasir itu sebesar Rp567.000. Kalau ditambah dengan biaya saya fotokopi tadi ya Rp13.000, itu jadinya Rp580.000. Nah oke, lanjut saya akan menanggapi komentar-komentar di postingan saya sebelumnya. Dan mohon maaf ya bagi kalian yang sudah komentar di postingan saya beberapa minggu yang lalu, karena uploadnya mungkin terlalu lama ya. Karena saya juga nunggu jatuh temponya untuk pengurusan 5 tahunan ini loh. Jadi sekalian gitu biar nggak pecah-pecah. Oke, saya akan buka dulu. Oke, di postingan saya ada 23 komentar ya. Jadi di sini saya akan coba tanggapi semua komentar-komentar yang masuk di postingan saya. Yang pertama, olinya biasanya pakai apa Om? Nah, oli yang saya pakai ini yang paling sering saya pakai ya itu Yamalup yang paling murah, yang biasa, yang harga 50 ribuan gitu loh kalau nggak salah. Kadang kalau misalkan saya ada budget lebih atau misalkan lagi ada uang lebih dikit gitu, saya belikan yang Sport Plus. Bedanya apa sih? Kalau yang saya rasakan di jalanan ya, kalau pakai Yamalup yang murah, yang biasa itu emang performanya nggak terlalu nggak terlalu ringan gitu loh tarikannya. Tapi kalau dipakai jarak jauh, apalagi dipakai harian itu lebih enak, nggak gampang mesinnya itu nggak mudah panas. Sedangkan untuk yang Super Sport, ditarikannya itu lebih enak, lebih ringan, lebih enteng gitu. Tapi kalau dipakai cukup lama itu mesinnya kayak gampang panas gitu loh. Jadi di bagian kaki itu lebih kerasa ketimbang pakai Yamalup yang biasa. Dan dulu juga pernah pakai Motul, harganya Rp175.000. Nah untuk yang Super Sport tadi kalau nggak salah Rp80.000 ya. Saya pernah sekali pakai Motul, tipenya saya lupa sih 5100 apa berapa gitu. Kalau dipakai ketika awal-awal ya sekitar 0 sampai 1000 km itu enak sih, performanya enak, mesinnya juga gak gampang panas. Tapi begitu menyentuh 1500 ke atas baru kerasa tarikannya itu berat banget. Jadi kalau saya pribadi ya, karena ini penggunaan kadang untuk pakai sehari-hari, kadang juga untuk touring, itu lebih enak pakai Yamalup sih. Kalau pakai Motul itu ya mungkin kalau kalian yang nggak memperdulikan uang, dalam artian uang nggak jadi masalah lah, itu oke aja. Tapi saya lebih pilih Yamalup aja karena lebih murah. Oke lanjut ya. Ini ada komentar yang dia memberi saran, ada 7 poin malahan. Yang pertama, penyakit yang sering dialami di 5 tahun ini. Secara keseluruhan sih nggak ada masalah ya. Mungkin kalau yang Saber generasi pertama itu ada di bagian kiprok. Tapi untuk yang kedua ini yang 2017 itu nggak ada masalah sama sekali sih. Entah itu bagian akinya atau mungkin kode-kode yang seperti di Aerox atau yang lain ya. Ini nggak ada sama sekali sih. Aman. Terus after sales spare part apakah gampang dicari, terutama bagian dalam seperti water pump dan sebagainya. Nah kebetulan untuk spare part atau suku cadang ya, kebetulan bagian dalam belum pernah saya ganti. Jadi bisa dibilang untuk saat ini banyak sih ya bisa di kanibal dari saudara-saudaranya, entah itu dari R15 atau dari MT15 mungkin ya. Mungkin kalian yang sudah pernah ganti, coba deh kalian sharing di komentar di bawah ya. Tapi untuk lainnya sih hampir-hampir mirip ya dengan saudara-saudaranya. Jadi emang Yamaha ini kan ya bisa dibilang basisnya fiction tapi banyak sekali skinnya. Tapi skin-skinnya bagus-bagus loh, makanya saya berani ambil ini meskipun lebih mahal daripada fiction karena juga lebih keren aja sih. Oke, yang ketiga, pakai oli apa dan alasan kenapa pakai oli spek tersebut. Jadi saya sudah jelaskan di sebelumnya ya. Lalu keempat, performa mesin apakah berkurang saat tanjakan atau di dataran tinggi dan apa trouble yang sebenarnya terjadi. Kalau performa mesin ya,
Kalau untuk di zamannya ini lumayan bertenaga karena dia pakai gear belakang yang cukup besar ya. Pakai nanjak itu enak banget. Tapi kalau kalian setelah pakai motor ini nyoba MT-15 itu beda banget. Ini jadi kerasa lebih lemah gitu loh. Kalau yang MT-15 itu lebih enak gitu ya, lebih ringan. Kalau ini masih cukup lah menurut saya untuk dipakai tanjakan. Dan trouble yang terjadi sih enggak sih ya. Selama kita rajin untuk servis rutin, cek air radiator, oli, karena saya pernah hampir kehabisan air radiator. Jadi ketika dipakai beberapa menit itu indikator merahnya menyala dan saya nggak menyadari kalau itu air radiatornya mau habis. Dan saya juga salah paham ya, karena saya pikir ketika servis rutin itu udah dicek dari mekaniknya, ternyata nggak dicek, kita harus request. Kelima, apakah seperti Yamaha lain olinya vampir? Nah ini ada bocoran ya dari mekanik. Kebetulan bukan mekaniknya Yamaha sih, tapi mekanik dari teman saya atau tetangga saya. Oli vampir itu emang iya sih, karena dia pakai di hasil silinder itu ya. Jadi dia full apa namanya ya, kemarin itu dia bilang. Pokoknya lapisannya tuh dia lebih tipis, jadi penguapannya lebih cepat gitu ya, ketimbang yang pakai misalkan di Honda CB160R itu kan masih lebih padat gitu ya, lebih apa ya, ya lebih tebal gitu loh. Cuman untuk performa sih di hasil silinder ini lebih oke ya, lebih ringan juga. Tapi kalau misalkan kalian berpikir ini vampir, kalau kalian ganti olinya itu rutin dan kalian nggak terlambat, nggak ada masalah sih. Misalkan seperti saya ya, itu setiap 2000 km itu saya ganti. Jadi kalau kalian terlalu lama, apalagi sampai 5000 km, ya itu bahaya. Bisa-bisa kalau kalian waktu ganti olinya nggak ada yang dalam. Jadi gitu ya. Oke, yang keenam, kelistrikan selama 5 tahun udah ganti apa aja? Kalau kelistrikan yang saya ganti, bukan saya ganti ya, tapi saya tambahkan, itu lampu hazard. Karena di Yamaha Saber ini kan nggak ada lampu hazardnya, jadi saya akan tambahkan. Ya bukan untuk gaya-gayaan sih ya sebenarnya, tapi karena saya juga pakai box juga. Jadi kalau misalkan kita lagi perjalanan gitu, ada kendaraan yang apa ya, istilahnya ada bahaya di depan kita gitu loh, kita bisa kasih hazard dan supaya bisa ngasih peringatan juga ke belakang kita supaya lebih hati-hati. Itu aja sih. Yang lain sih tetap ya, mungkin dari cover lampu ini ya yang saya ganti pakai custom, jadi dia lebih garang gitu ketimbang yang bawaannya. Oke, lanjut ke 7. Jalan berapa kilometer dan pergantian oli setiap berapa kilometer patokan Mojo. Nah, untuk jalannya ya saya lupa, coba saya hidupkan dulu. Nah, sekarang jalannya 32.649 km. Jadi selama 5 tahun masih berjalan segitu, masih tergolong rendah ya. Nggak rendah-rendah banget, tapi juga nggak terlalu tinggi. Dan penggantian oli setiap berapa kilometer patokannya. Nah, sudah saya bilang tadi ya, setiap 2000 km. Oke, pertanyaan selanjutnya, maintenance selama 5 tahun gimana Bang? Ada penyakit yang berat apa cuma sekedar rusak ringan karena pemakaian? Nah, untuk maintenance sih nggak ada masalah seperti yang saya bilang tadi. Dan penyakit yang berat itu juga nggak ada. Cuman karena dulu ya, pernah itu saya pakai knalpot Tritec, itu ada kesalahan pemasangan sih. Jadi bagian selingnya itu dia mengenai radiator. Jadi ketika tergesek itu lama-lama radiatornya bocor. Bukan kesalahan dari motornya atau penyakitnya, tapi emang kesalahan saya sendiri sih. Kurang menata part-part modifikasi sehingga membahayakan yang lainnya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dibandingkan dengan NVL atau New Vision Lightning ya, gimana perbedaan mesinnya? Kalau secara performa sih mirip ya, cuman karena Vision itu kan dia pakai transmisi 5 percepatan, kalau ini 6 percepatan. Jadi kalau kalian dipakai di jalan yang lengang, yang benar-benar sepi gitu ya, itu pakai Vision itu rasanya kurang sih, karena giginya cuma 5. Jadi di gigi tinggi itu kita nggak bisa menurunkan lagi RPM-nya di gigi yang lebih tinggi lagi. Tapi secara performa sih hampir mirip ya.
Nggak tahu kalau ukuran gearnya sama apa enggak dengan Vixion. Kalau dipakai nanjak lebih enak ini, tapi kalau dipakai datar itu Vixion sedikit lebih panjang rasanya, karena mungkin perbedaan gear juga sih, dan juga gearboxnya itu juga mempengaruhi. Pertanyaan selanjutnya, ukuran ban depan belakang yang cocok bang. Nah, untuk standarnya ya, untuk ban depan dari Yamaha Saber ini dia pakai ukuran 110/70 ring 17, sedangkan untuk yang belakang dia pakai 130/70 ring 17. Nah, kalau kalian ingin tampilannya sedikit padat ya, kalau yang depan tetap aja segini. Kalau misalnya kalian pakai 120/60 itu terlalu besar, jadi nanti pengendaliannya itu lebih berat. Kalau yang belakang itu maksimal dia pakai 150/60 dengan velg standar ya. Kalau kalian velg lebar, misalkan kayak teman saya itu Mas Helmi itu juga dia pakai velg 4,5 inch ya. Kalau bawaannya ini kan dia 3,5 inch. Jadi kalau pakai 4,5 inch, kalau pakai 150/60 itu bannya akan menyenggol atau mengenai lengan ayun, dan otomatis lengan ayunnya harus sedikit dicoak atau dikurangi. Ya dikurangi itulah. Tapi itu bahaya banget ya lengan ayun kalau sampai dimodifikasi seperti itu. Tapi lebih enak kalau kalian gak usah pakai velg lebar ya, cukup ganti ban 150/60 ring 17 itu udah oke banget. Dan kalau kalian memaksa pakai velg lebar, kalian harus ganti lengan ayunnya juga ya, ganti yang kepunyanya NT15 atau R15 V3 atau V4 itu ya. Pertanyaan selanjutnya, lampu depan bisa custom nggak bang? Namanya juga custom ya, bisa-bisa aja ya, tergantung mekaniknya tergantung senimannya yang mengcustom lampunya. Kayak punya saya ini kan, ini cuma ganti cover aja sih, nggak ganti dalamnya, karena kalau ganti dalamnya ya mahal dan sayang juga sih, karena ini kan bawaannya. Oke lanjut, ini dari teman saya sih, Mas Bandi motor paling ganteng ya, itu selera lah ya. Kalau saya selera emang ganteng motornya, tapi mungkin nggak semuanya setuju sih, tergantung, balik lagi selera masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya, spare partnya gimana? Bisa substitusi atau sangat langka? Nah, sudah saya bilang tadi ya, spare partnya ini beberapa ada yang sama dengan saudara-saudaranya, tapi beberapa ada yang eksklusif untuk motor ini. Tapi dibilang langka sih enggak ya, karena sekarang terutama di grup Facebook itu banyak banget yang jualan suku cadang dari motor ini. Bisa dibilang tukang jagalnya itu sekarang banyak ya. Termasuk saya juga ada sih temen, dia jualan kayak ya part-part perintilan-perintilan dan apa ya, ya dibongkar-bongkaran gitulah. Jadi dibilang langka sih enggak, asalkan kalian tahu tempat mencari spare part itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yang pasti bagaimana impresi berkendara, perbandingan dengan motor lain gimana, perawatan, sama yang paling penting konsumsi BBM. Nah, untuk impresi berkendaranya ya, pertama saya beli itu, ini rasanya nggak seperti motor naked, bahkan seperti motor supermoto. Dibandingkan dengan Vixion ini jauh lebih nyaman sih menurut saya ya, terutama di bagian tangan, karena posisinya ini dia lebih dekat ke badan dan juga stangnya lebih lebar. Jadi kesannya itu gagah tapi nyaman, enak gitu. Cuman karena ini pakai basis yang sama dengan R15 V2 ya, jadi di bagian kaki ini menurut saya terlalu menekuk, terlalu mundur gitu. Jadi kesannya sporty banget, tapi nggak imbang sih ya, yang atas tegak gini tapi yang bawah dia sporty. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar ya, nah ini kan saya kemarin beberapa bulan yang lalu itu kan riding dari Malang ke Madiun ya, pulang pergi dalam satu hari itu dalam kondisi full tank, jadi 10 liter ya, 10,2 literan. Itu saya menempuh jarak sekitar 390 km sekian gitu ya, pokoknya 390 hampir 400 gitulah. Itu kalau kita kalkulasikan ya, jadi 1 liternya itu saya dapat 39 km per liter lah ya. Jadi menurut saya cukup irit untuk sebuah motor 150 cc, tapi kembali lagi ke cara kita berkendara ya, dan juga kondisi motornya seperti apa, serta medan yang kita lalui itu seperti apa itu macet, apa itu lengang. Mungkin ya ini 35 ke atas lah ya, kalau 35 ke bawah itu saya rasa nggak mungkin sih untuk konsumsi bahan bakar motor ini. Selanjutnya, menurut abang vampir oli nggak sih bang? Ini saya sudah bahas ya.
Kemudian yang selanjutnya buat jarak jauh atau touring enak nggak bang? Enak sih, enak menurut saya. Cuman ya mungkin yang membuat kita pegal itu bagian kaki aja sih. Kalau tangan sih nggak ada masalah. Terus sama joknya, ini kan karena joknya jok sporty ya, dianggap keras sih nggak, dianggap empuk juga cukup sih menurut saya. Tapi lama-kelamaan ya ada sih rasa seperti pegal di bagian pantat ya. Itu juga pengaruh karena posisi kakinya juga sporty, jadi ke pantat itu juga lebih terasa. Tapi overall dipakai jarak jauh, sebelum adanya Honda CBR 150R yang terbaru ya, yang dia pakai suspensi upside down dan juga stang fat bar. Ini dulu menurut saya jadi motor yang paling nyaman sih. Tapi sekarang CB 150R yang paling nyaman sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya, lebih ke torsi apa top speed bang? Kalau saya pribadi lebih ke torsi ya, karena ya itu alasan saya. Alasannya ya karena motor naked yang saya pilih, motor naked yang saya prioritaskan harus torsi ya. Jadi kalau misalkan katakanlah GSX S150 ya, itu kan dia naked tapi seperti sport overbore gitu. Itu kurang cocok menurut saya, karena di sisi lain motor naked itu kan cari kenyamanan, dan sejatinya dia versi yang torsi lebih besar ketimbang versi nakednya. Sedangkan untuk GSX S itu kan sama aja dengan GSX R ya, jadi kurang cocok sih. Oke, ini ada curhatan guys. Ada yang komentar seperti ini. Saya pribadi pernah punya Saber 2016 dan MT15. Feel make keduanya mirip-mirip, tapi MT lebih enak dikit dan lebih ganteng tentunya. Hanya keduanya satu minusnya, kalau menurut gue harga secondnya anjlok banget. Kalau secara pemakaian emang agak pegal, tapi di bagian pergelangan tangan lainnya aman aja kalau menurut gue. Ya betul sih, kalau masalah harga jualnya atau harga bekasnya itu anjlok banget, ya itu emang sudah resiko ya. Karena di Indonesia ini kan motor Saber dan juga MT15 itu kan jarang diminati ya. Makanya karena nggak banyak peminatnya, jadi harga bekasnya itu anjlok. Tapi bukan berarti anjlok itu motornya jelek, bukan. Karena emang orang Indonesia ini lebih istilahnya kemakan merek. Mereka nggak peduli fitur. Tapi kalau mereknya dari A misalkan, ya mereka akan beli A, meskipun fiturnya kalah dengan yang merek B gitu. Tapi ya kalau saya sih nggak mikirin itu ya, karena saya beli motor ini kan nggak saya jual kembali. Emang beli untuk saya pakai, bukan saya jual kembali. Dan untuk desain ya, katanya dia suka yang MT15, kata yang komentar ini. Ya itu kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau saya lebih ke Saber ini sih, lebih agresif ya, lebih tajam-tajam gitu desainnya. Kalau MT15 emang dia mirip seperti MT-09, tapi desainnya itu terlalu membulat gitu loh. Lalu ada lagi yang komen, gaskan om. Oke, ini sudah digas. Lalu ada lagi yang komen, fiction dengan skin ala pabrik. Ya terus harus pakai mesin baru gitu ya. Tapi ya apa ya, kalau dari segi bisnis ya, kalau misalkan kita bisa ganti baju tanpa mengganti dalamannya, kenapa enggak gitu loh. Sementara mesin ini kan juga untuk zaman sekarang masih cukup oke. Kenapa harus ditinggalkan dengan membuat mesin baru? Itu kan juga memakan biaya juga ya dari pabrikan. Makanya tetap dipakai seperti ini. Mesinnya fiction tapi skinnya banyak. Terus ini ada yang komen, ini agak membingungkan sih, MT12 atau 25, maksudnya gimana sih? Ini tanya motor saya kali ya. Ini sama Saber ya, bukan MT15, bukan MT25. Kemudian ada yang tanya lagi, ini Bisman DTM. Ini kayaknya udah lama banget ya mengikuti video-video saya dan juga di Instagram. Performa mesin enak mana sama CB150R? Kalau saya pribadi ya, sebenarnya saya suka karakternya CB150R sih ketimbang Saber ini. Karena menurut saya itu torsinya itu lebih nendang, lebih enak, lebih halus gitu loh. Ini mungkin karena opini saya pribadi ya, CB150R itu kan banyak banget yang punya. Jadi kesan eksklusivitasnya itu kurang jadi pusat perhatian juga, karena orang udah pada tahu, oh itu CB150R. Sedangkan kalau pakai ini kan
beda gitu loh. Di jalan itu kayak diliatin terus ini motor apa gitu. Tapi untuk mesin CB150R sih kalau saya. Kalau desain ini. Kemudian konsumsi BBM. Nah, sudah saya bahas tadi ya. 1 liternya tuh sekitar 39 km per liter. Ini saya ukur sendiri. Berdasarkan full tank ya, full to full. Kemudian yang terakhir, ini ada yang komen belum VVA. Ya emang di zamannya dulu belum ada fitur itu. Karena belum ada R15 V3 kan. Ya emang sih, kalau saya sih emang disayangkan. Karena sekarang pakai VVA, motorku kok belum pakai VVA gitu di zamannya. Ada rasa menyesal tapi ya gak apa-apa lah. Namanya juga motor di zamannya itu masih belum banyak fitur-fitur yang diterapkan ya. Oke, jadi itu ya video saya untuk pembahasan tata cara perpanjang 5 tahunan Yamaha Saber dan juga menanggapi komentar-komentar kalian di postingan saya sebelumnya ya. Jadi overall apakah saya menyesal beli motor ini? Enggak sama sekali. Bahkan banyak yang bilang ini kan motor gagal ya. Tapi menurut saya cocok lah ya buat punya-punyaan gitu loh. Ya meskipun kondisinya punya saya ini nggak terlalu terawat. Dalam artian ya emang jarang sih saya rawat. Karena di sisi lain nggak ada waktu, di sisi lain mau lebih mempercantik itu kan juga biayanya mahal ya. Misalkan kita mau detailing atau mungkin kalau kalian misalkan yang nggak mau kotor dikit langsung dilap gitu, susah sih kalau saya menerapkan seperti itu. Ya inginnya seperti itu, niatnya seperti itu, tapi karena apa ya, kadang itu kayak males atau apa gitu ya. Terus ini juga baru saya bongkar di bagian undercowl-nya. Karena pas pengurusan pajak 5 tahunan itu kan di sini ada nomor mesin. Nah, daripada di sana nanti kita kesusahan, di rumah saya copot sebelum berangkat. Dan sampai sekarang masih belum saya pasang ya. Jadi sekalian saya bersihkan dulu. Ini udah saya bersihkan sih, tapi kurang bersih. Ya barangkali ada yang mau endorse untuk cairan pembersih. Amin. Oke, jadi mungkin itu aja ya video untuk kali ini. Mohon maaf ya apabila penjelasan saya ini terlalu belibet atau kurang jelas. Kalau kalian ingin tahu kelebihan dan kekurangan motor ini secara detail, saya sudah buatkan videonya 4 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang pendapat saya masih tetap itu sih. Kalian bisa tonton ya. Linknya akan saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojowibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.